Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Ibu Nova Mardiana yang saya hormati. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Seringatun Nafingah dengan NPM 21110111025, lalu Ando Hazimarosa 21110111046, dan yang terakhir saya sendiri Aji Prasetyo dengan NPM 21510111025. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang perubahan organisasi dan manajemen stres. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yang pertama, identifikasi kekuatan yang bertindak sebagai stimulan untuk berubah. Yang kedua, jelaskan sumber-sumber penolakan terhadap perubahan. Yang ketiga, bandingkan 4 pendekatan utama untuk mengelola perubahan organisasi. Yang keempat, mendemonstrasikan 2 cara menciptakan budaya untuk perubahan. Dan yang terakhir, menjelaskan penyebab dan akibat dari stres kerja. Selanjutnya, kekuatan untuk perubahan. Hampir setiap organisasi harus menyesuaikan diri dengan lingkungan multikultural, demografis perubahan, imigrasi, dan outsourcing. Teknologi terus mengubah pekerjaan dan organisasi. Tren sosial juga tidak statis. Konsumen yang sebelumnya tidak dikenal sekarang bertemu dan berbagi informasi produk di ruang obrolan dan blog. Perusahaan harus terus menyesuaikan produk dan strategi pemasaran agar peka terhadap perubahan tren sosial yang terjadi. Slide selanjutnya, bertahan untuk tidak berubah. Kita sering melihat perubahan sebagai ancaman. Ketika karyawan diperlihatkan data yang menunjukkan bahwa mereka perlu berubah, mereka tetap menggunakan data apapun yang dapat mereka temukan yang menunjukkan bahwa mereka baik-baik saja dan tidak perlu berubah. Karyawan yang memiliki perasaan negatif tentang perubahan akan mengatasi dengan tidak memikirkannya, meningkatkan penggunaan waktu sakit, dan berhenti. Perlawanan terhadap perubahan bisa menjadi positif jika mengarah pada diskusi dan debat terbuka. Respon ini biasanya lebih disukai daripada apatis atau diam, dan dapat menunjukkan bahwa anggota organisasi terlibat dalam proses memberikan agen perubahan dan kesempatan untuk menjelaskan upaya perubahan. Agen perubahan juga dapat menggunakan resistensi untuk memodifikasi perubahan agar sesuai dengan preferensi anggota organisasi lainnya. Materi yang selanjutnya yaitu kekuatan utama untuk resistensi terhadap perubahan. Dikategorikan berdasarkan sumbernya. Sumber individu. Yang pertama ada kebiasaan. Mengandalkan kebiasaan untuk merespon perubahan sehingga menjadi perlawanan. Yang kedua, keamanan. Mereka menganggap perubahan sebagai ancaman rasa aman. Yang ketiga, faktor ekonomi. Kekhawatiran bahwa mereka tidak akan dapat melakukan tugas atau rutinitas baru. Yang keempat, takut akan yang tidak diketahui. Perubahan menggantikan ambiguitas dan ketidakpastian untuk yang tidak diketahui. Dan yang terakhir, pemrosesan informasi selektif. Mereka mendengar apa yang ingin mereka dengar dan mengabaikan informasi yang menantang dunia yang mereka ciptakan. Dan dari sumber organisasi itu ada juga yang pertama, inersia struktural. Inersia struktural ini bertindak sebagai penyeimbang untuk mempertahankan stabilitas. Kemudian yang kedua ada fokus perubahan yang terbatas. Perubahan terbatas dalam subsistem cenderung dibatalkan oleh sistem yang lebih besar. Kemudian ada inersia kelompok. Norma-norma kelompok bertindak sebagai paksaan. Yang keempat ada ancaman terhadap keahlian. Perubahan dalam pola organisasi dapat mengancam keahlian spesialis kelompok. Yang kelima ada ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang telah mapan. Setiap redistribusi otoritas, pengambilan keputusan dapat mengancam hubungan kekuasaan yang telah lama terjalin dalam organisasi. Yang keenam ada ancaman terhadap alokasi sumber daya yang mapan. Kelompok dalam organisasi yang mengontrol sumber daya yang cukup besar sering melihat perubahan sebagai ancaman. Selanjutnya, cara mengatasi resistensi terhadap perubahan. Yang pertama dengan pendidikan dan komunikasi, karena dapat melawan efek informasi yang salah dan komunikasi yang buruk. Yang kedua, partisipasi. Keterlibatan mereka dapat mengurangi resistensi, memperoleh komitmen,
dan meningkatkan kualitas keputusan perubahan. Yang ketiga, membangun dukungan dan komitmen. Dengan membangkitkan semangat karyawan dan menekankan komitmen mereka terhadap organisasi dapat membantu mereka secara emosional berkomitmen pada perubahan daripada menerima status quo. Dan yang keempat, kembangkan hubungan positif. Jika manajer mampu memfasilitasi hubungan positif, maka mereka mungkin dapat untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan. Yang kelima, melaksanakan perubahan secara adil. Keadilan sangat penting ketika karyawan menganggap hasil perubahan sebagai dampak negatif. Yang keenam, manipulasi dan kooptasi. Manipulasi mengacu pada upaya pengaruh terselubung untuk memutarbalikkan fakta untuk membuat karyawan menerima perubahan. Kooptasi yaitu menggabungkan manipulasi dan partisipasi untuk membeli para pemimpin kelompok perlawanan dengan memberi mereka peran kunci untuk mendapat dukungan mereka. Yang ketujuh, memilih orang yang menerima perubahan. Orang yang bisa menerima perubahan cenderung lebih terbuka untuk mengambil sikap positif terhadap perubahan. Dan yang terakhir ada pemaksaan. Pemaksaan yaitu penerapan ancaman langsung atau kekuatan pada resistor. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan untuk mengelola perubahan organisasi. Yang pertama yaitu model 3 langkah Lewin. Kurt Lewin berpendapat bahwa perubahan yang berhasil dalam organisasi harus mengikuti 3 langkah, yaitu mencairkan status quo, bergerak keadaan akhir yang diinginkan, dan membekukan kembali perubahan baru untuk menjadikannya permanen. Status quo adalah keadaan keseimbangan. 2. Rencana 8 langkah Kotler untuk menerapkan perubahan. Kotler memulai dengan membuat daftar kesalahan umum yang dilakukan manajer ketika mencoba memulai perubahan. Kotler kemudian menetapkan 8 langkah berurutan untuk mengatasi masalah ini, yaitu mencairkan, pergerakan, pembukaan ulang, keadaan yang diinginkan, status quo, menahan kekuatan, dan kekuatan pendorong. Yang ketiga yaitu pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah kumpulan metode perubahan yang mencoba meningkatkan efektivitas organisasi dan kesejahteraan karyawan. Menciptakan budaya untuk perubahan, yaitu dengan merangsang budaya inovasi. Inovasi adalah perubahan mengacu pada membuat sesuatu menjadi berbeda. Hubungan struktur inovasi. Yang pertama yaitu struktur organik berpengaruh positif terhadap inovasi. Dan yang kedua yaitu masa jabatan yang panjang dalam manajemen dikaitkan dengan inovasi. Dan yang ketiga yaitu inovasi dipupuk ketika ada kekurangan sumber daya. Dan yang terakhir, komunikasi antar unit tinggi dalam organisasi yang inovatif. Stres kerja dan manajemennya. Pengertian stres. Stres adalah kondisi dinamis di mana seorang individu dihadapkan dengan peluang, permintaan, atau sumber daya yang terkait dengan apa yang diinginkan individu dan yang hasilnya dianggap tidak pasti dan penting. Konsekuensi dari stres. Stres muncul dengan sendirinya dalam beberapa cara, seperti tekanan darah tinggi, lekas marah, kesulitan membuat keputusan rutin, kehilangan nafsu makan, rawan kecelakaan, dan sejenisnya. Adapun gejala-gejala ini sesuai dengan 3 kategori umum gejala stres. Yang pertama yaitu gejala fisiologi. Stres dapat membuat perubahan dalam metabolisme, meningkatkan detak jantung dan pernapasan, serta tekanan darah, menyebabkan sakit kepala dan menyebabkan serangan jantung. Yang kedua yaitu gejala psikologi, seperti ketegangan, kecemasan, lekas marah, kebosanan, dan penundaan. Yang ketiga yaitu gejala perilaku. Gejala stres terkait perilaku termasuk penurunan produktivitas, ketidakhadiran, dan pergantian, serta perubahan kebiasaan makan, peningkatan merokok atau konsumsi alkohol, bicara cepat, gelisah, dan gangguan tidur.
yang selanjutnya yaitu mengelola stres. Ada dua pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan individu. Strategi individu yang terbukti efektif meliputi teknik manajemen waktu, peningkatan latihan fisik, pelatihan relaksasi, dan perluasan jaringan dukungan sosial. Dan yang kedua yaitu pendekatan organisasi. Strategi yang perlu dipertimbangkan termasuk peningkatan seleksi karyawan dan penempatan kerja, pelatihan, penempatan tujuan yang realistis, desain ulang pekerjaan, peningkatan keterlibatan karyawan, peningkatan komunikasi organisasi, cuti panjang karyawan, dan program kesehatan perusahaan. Jadi, kesimpulannya, manajer adalah agen perubahan utama di sebagian besar organisasi. Keputusan manajemen yang terkait dengan desain struktural, faktor budaya, dan kebijakan sumber daya manusia sangat menentukan tingkat inovasi dalam organisasi. Adanya stres kerja bukan berarti kinerjanya lebih rendah. Bukti menunjukkan bahwa stres dapat menjadi pengaruh positif atau negatif terhadap kinerja karyawan. Tingkat stres yang rendah hingga sedang memungkinkan banyak orang untuk melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik dengan meningkatkan intensitas kerja, kewaspadaan, dan kemampuan untuk bereaksi. Namun, tingkat stres yang tinggi atau bahkan stres dalam jumlah sedang yang dipertahankan dalam jangka waktu lama akhirnya memakan korban dan kinerja menurun.